bahagia ini yang kedua, 3 orang yang Allah tolak amal kebaikannya. Hadirin yang dimuliakan Allah, di dalam surat Al-Kahfi Allah mengatakan, Ya Muhammad, maukah engkau kukabarkan ada orang-orang yang rugi amalannya, padahal mereka di dunia sudah berusaha semampu mungkin, habis-habisan untuk mendapatkan pahala, untuk mendapatkan syurga, ternyata mereka malah berada di dalam neraka. Dan ini sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam banyak hadisnya tentang berbagai macam ragam amalan yang dapat terhapusnya pahala. Maka salah satu yang kita angkat pada malam ini dari hadis Nabi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala salatun la yaqbalu Allah yawm al-qiyamah sarfan wala adla. Ada 3 golongan yang mana golongan ini Allah tidak menerima apapun amalan mereka, baik itu amalan sunnah maupun amalan wajib. Siapakah 3 golongan ini? Yang pertama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-abd, yaitu orang-orang yang durhaka terhadap kedua orang tuanya. Sehebat-hebatnya Ramadan kita lalui, luar biasa kita beriktikaf di bulan suci Ramadan, seriusnya kita mengerjakan ibadah haji dan umrah, solat tahajudnya kita, solat duhanya kita, selama diiringi dengan kedurhakaan terhadap kedua orang tua, maka disitulah amal kita tidak diterima Allah. Maka ingat hadis ini, ridha Allah fi ridha Allah. Ridha Allah ada di tangan orang tua. Allah menggantungkan ridhanya di atas ridha orang tua. Allah menggantungkan salah satu manusia yang berdempetan namanya dengan nama Allah dalam Al-Quran adalah orang tua. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidayni ihsana. Setelah Allah mengatakan sembahlah Allah, jangan berbuat syirik kepada Allah, lalu berbuat baiklah terhadap kedua orang tua. Tidak ada nama orang lain yang bisa disangkan Allah. Kalau nama Nabi itu wajar karena Nabi utusan Allah. Orang tua bukan utusan Allah, tetapi Allah dia. Dalam surah Al-Luqman Allah mengatakan, Anishkuri wa liwalidayka. Setelah engkau bersyukur kepada kata Allah, bersyukurlah terhadap kedua orang tua. Di dalam kedua orang tua rahmat Allah turun, dan di dalam kedua orang tua kemurkaan Allah akan menghambat amal kita. Jemaah yang dimuliakan Allah, maka inilah bahayanya durhaka. Hari ini orang hanya memikirkan durhaka itu seperti
mencela, memaki, memukul, menendang, mengusir. Tetapi ketahuilah, apapun bentuk durhaka yang membuat rasa sakit pada hatinya, yang membuat dia terngiang-ngiang di dalam sanubarinya, sedihnya ia setelah memelihara anaknya, tetapi anaknya tidak pernah menghubunginya. Anaknya disibukkan dengan istri-istri mereka. Anak mereka disibukkan dengan kebahagiaan anak-anak mereka. Mereka menawarkan makanan untuk istri dan anak-anak mereka, tetapi tidak pernah dikirimkan satu bungkus nasi pun kepada kedua orang tuanya. Mereka bawa istri dan anak-anak mereka, membelikan baju baru setiap kali hari raya menjelang, tetapi mereka lupa membelikan baju untuk kedua orang tuanya. Padahal mereka lah dulu yang membawa kita dari satu pintu toko ke pintu yang lain. Lalu mereka berkata, nak, pilihlah. Adakah saat ini kita mengulang perbuatan itu? Adakah kita mengatakan, ayah, mak, pilihlah. Apapun yang mama ingin pilihlah. Walaupun jutaan harganya. Karena mereka dulu tidak pernah mengatakan, harus yang begini, harus yang begini. Kalau mereka sakit, kita tidak pernah menghubunginya, durhaka kita di sisi Allah.